Aku baru pertama kali bawa pacarku ke rumah. Dia sangat santun. Begitu masuk, dia langsung tawarin bantu masak. Dan bicaranya manis banget. Tambah lagi. Terima kasih, Ibu Wijaya. Ibu kelihatan senang sekali. Tapi kemudian ibu bilang, Nak, gadis ini bermasalah. Halo, Ibu Wijaya. Cepat masuk. Di luar dingin ya. Serahkan padaku. Maya sudah datang. Halo, Bapak Wijaya. Ardi sering cerita tentangmu. Kamu memang gadis cantik? Bapak Wijaya, biar saya bantu. Oh, tidak apa-apa. Tidak pantas tamu bekerja di kunjungan pertama. Tidak ada aturan seperti itu. Tidak apa-apa. Di rumah aku juga sering bantu. Aku merasa aneh kalau tidak melakukannya. Ya, Maya, bagaimana kalau bantu ibu membersihkan sayuran? Di rumah, ayah Ardi yang memasak semuanya. betul. Serahkan padaku. Maya bersikap sempurna. Senyum di wajah orang tuaku tidak pernah hilang. Terima kasih, Ibu Wijaya. Mau makan apa? Katakan saja, nanti ibu buatkan. Sepertinya, mereka sangat senang dengan Maya sebagai calon menantu. Boleh pinjam kamar mandi? Oh, silakan, di sana. Nak, gadis ini bermasalah. Bu, bercandakan? Maya orangnya baik sekali. Aku jadi penjaga penjara selama 20 tahun. Aku sudah lihat lebih banyak orang daripada kamu makan nasi. Dia punya bau tertentu. Itu bukan parfum, loh. Dengar, itu bau kewaspadaan yang hanya datang dari bertahun-tahun hidup di lingkungan yang terbatas dan menekan. Ibu, kamu berlebihan. Dia hanya wanita muda, pendiam dan lembut. Aku tidak berlebihan. Itu intuisi dan pengalaman. Tadi saat dia bicara, ada 3 detail yang tidak tepat. Ketiga detail ini membongkar dirinya sepenuhnya. Tidak, Robert, apa kamu terlalu memikirkannya? Diam, nak, dengarkan aku. Pertama, posturnya. Dari saat dia masuk, dia duduk di sofa, punggungnya lurus seperti tongkat. Lihat bantal ini, dia tidak pernah bersandar padanya. Itu menunjukkan dia punya sopan santun. Dia hanya bersikap sopan di depan orang tua. Tidak, itu bukan sopan santun, itu sikap defensif. Biasanya, rumah adalah tempat paling santai. Bertemu orang tua untuk pertama kali, gugup itu wajar. Tapi tubuh akan secara bawah sadar mencari dukungan dan rileks. Tapi dia seperti pegas yang terikat erat. Tubuhnya terus-menerus dalam keadaan siap untuk diperiksa. Aku tahu postur ini terlalu baik. Di ruang interogasi, setiap narapidana yang menyembunyikan sesuatu melakukan hal yang persis sama. Ibu, itu terlalu berlebihan. Mungkin itu hanya kebiasaan baiknya, postur dan sikap yang baik. Seseorang bisa memiliki postur yang baik, tapi reaksi fisik naluriah tidak bohong. Reaksi naluriah apa? Detail kedua. Apa kau ingat, saat ayahmu di dapur, dia tidak sengaja menjatuhkan mangkuk? Ya, aku ingat, kita semua kaget. Apa kau ingat bagaimana kau dan Maya bereaksi berbeda? Apa perbedaannya? Aku berteriak, lalu berjalan mendekat. Dan Maya? Dia pasti juga kaget, kan? Aku melihat bahunya tersentak. Tidak. Kau salah membaca. Reaksimu normal, kejutan, kekhawatiran. Tubuhmu membuka keluar. Tapi miliknya tidak. Saat mangkuk pecah, reaksi pertamanya bukan berteriak, atau melihat ke dapur, tubuhnya, seolah tertusuk jarum, langsung mengerut ke dalam. Leher kaku, bahu menurun, tangan sedikit tegang, menggenggam daun selada itu erat. Bapak Wijaya, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Gerakan itu hampir tidak terlihat, tapi benar-benar terjadi. Itu adalah reaksi di bawah ketegangan ekstrem, respons stres perlindungan diri. Seperti burung kecil yang dikurung bertahun-tahun, suara mendadak apapun bukan kejutan baginya, tapi bahaya. Itu reaksi burung yang terkejut. Reaksinya berubah menjadi senyum dalam waktu kurang dari 1 detik. Kontrol wajahnya terlalu cepat. Cepat seperti sakelar, klik, dan berubah. Aku sudah menjadi detektif bertahun-tahun. Saat orang normal terkejut, ekspresinya bertahan, transisi dari kaget ke tenang. Jika Maya benar-benar seperti yang ibumu katakan, berubah begitu cepat, maka kontrol wajahnya seperti makan dan minum, itu naluri. Orang macam apa yang bisa membuat kontrol emosi menjadi naluriah? Hanya di lingkungan di mana mengatakan kata yang salah atau membuat ekspresi yang salah bisa mendatangkan masalah, atau bahkan pukulan, seseorang bisa mengembangkan keterampilan seperti itu. Nak, 1,
satu detail terakhir, dan itu yang paling kritis. Ini hampir membuktikan bahwa masa lalu gadis ini memiliki lubang hitam besar. Jadi saya tanya tentang masa kecilnya, Maya. Kamu sangat hebat, kamu pasti sudah jadi murid pintar sejak kecil kan? Kamu pasti punya banyak teman baik. Ah, Ibu Wijaya terlalu baik. Saya hanya bekerja keras, dan waktu sekolah saya akrab dengan semua orang. Ada yang salah? Masalahnya ada di kalimat itu. Di sekolah saya akrab dengan semua orang. Itu adalah jawaban yang sangat kabur dan kaku. Jadi saya tanya begini, saat ditanya soal teman masa kecil, kamu akan jawab apa? Saya akan bilang, waktu itu saya dan Tommy bom ikan, menurut saya itu keren banget. Tepat. Orang normal pasti ingat satu atau dua orang dan kejadian spesifik. Misalnya dulu saya dekat sama ketua kelas dan kami bahkan bolos bareng, atau teman kecil, tapi jawabannya tanpa nama, tanpa detail, dan tanpa emosi, hanya satu, semua orang yang kabur. Itu memang janggal. Jadi saya desak lagi. Oh, ya. Pasti ada banyak cerita seru, misalnya pergi kemana sama teman cewek. Cewek ya gitu, belanja dan nonton film, pokoknya gitu. Itu jawaban buku teks lagi. Kan, dia memang tidak menyebut satupun tempat belanja atau judul film, juga tidak menyebut nama teman, dan seluruh masa kecil serta remajanya dalam deskripsinya seperti lembaran kosong, terlalu bersih sampai terasa palsu. Karena ingatan seseorang terbangun dari banyak orang, kejadian, tempat, dan emosi spesifik, dan ketika seseorang sengaja menghindari semua detail spesifik dan hanya menggunakan istilah umum dan kabur untuk menggambarkan masa lalunya, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, setiap cerita yang dia ceritakan itu palsu. Dia tidak mau memberi detail. Dia takut salah bicara. Kedua, masa lalunya itu nyata, tapi itu masa lalu yang tidak ingin. Atau bisa sebutkan, menyakitkan dan gelap, jadi dia harus menggunakan garis resmi yang sangat aman. Dan sempurna, begitulah perempuan. Untuk menutupi semuanya. Bagaimana mungkin? Aku sudah bersamanya selama lebih dari setahun. Dia sudah berpura-pura selama lebih dari setahun. Nak, bagaimanapun, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, identitasnya palsu. Seseorang yang membutuhkan identitas palsu, menurutmu dia hanya gadis sederhana, yang baik? Postur defensif, Reaksi yang mudah kaget? masa kecil tanpa teman, di sekolah, dia rukun dengan semua orang. Salah satu dari ini saja bisa dijelaskan sebagai kebetulan. Tapi ketika semuanya muncul pada orang yang sama, itu membentuk misteri besar. Ibu, aku pikir ini pasti kesalahpahaman. Maya sebenarnya orang yang baik, nanti aku akan menanyakannya. Apa kamu bodoh? Kamu akan membuatnya curiga. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa darinya, kamu harus mengujinya. Seperti ini. Apa saja boleh, haha. Maaf, Bapak dan Ibu Wijaya sudah menunggu lama? Tidak apa-apa. Silakan masuk. Silakan duduk baik. Silakan makan buah. Buah-buahan ini Bapak Wijaya sendiri yang lama memilihnya. Memilih yang terbaik khusus untukmu, oh. Ahaha, iya Maya, tambah buah lagi biar dapat vitamin, kamu tahu, melihatmu. Ini terlalu aneh. Sekarang semua jadi aktor hebat, Dan aku, adalah satu-satunya penonton yang gugup. hei, Maya ngomong-ngomong, kamu dan Ardi dulu ternyata satu SMA meski tidak satu angkatan kan, Ardi? Kamu harus mengujinya. Tunggu sampai dia keluar cari kesempatan untuk menyebutkan seseorang padanya dengan santai. Siapa? Jadi, aku punya teman SMA, Bernama Hendra, katakan dia satu angkatan denganmu. dan dia kemudian masuk ke universitasmu. Tanya dia apakah kenal. Siapa Hendra? Tentu saja, orang yang tidak ada, tujuannya untuk melihat reaksinya benar. Orang normal kalau kamu tanya seperti itu akan bilang tidak tahu atau tidak ingat. Tapi kalau orang yang bersalah, dan pandai menipu, satu angkatan, ilmu komputer. Apakah kamu kenal dia? Hendra. Namanya terdengar familiar. Banyak cowok di ilmu komputer. Seperti apa rupanya? Ada ciri khas? Mungkin aku pernah lihat hanya tidak bisa mencocokkan nama dengan wajah. Orang yang bersalah akan mencoba melemparkan pertanyaan kembali padamu.
Ibu saya benar. Dia tidak membantahnya, dia sedang menguji saya, dia sedang mencari informasi lebih, untuk merangkai kebohongan yang lebih sempurna. Ardi, Ah, itu sudah bertahun-tahun lalu. Bagaimana saya bisa mengingat semuanya? Benar, Maya perempuan, bagaimana mungkin dia ingat nama-nama teman sekelas laki-laki di departemenmu? ingatanku agak buruk. Ingatan buruk adalah berkah. Kamu tidak bisa mengingat kekhawatiran apapun. Benar kan? Ya, Nak, lihat, aku tidak berbohong padamu. biasanya, itu berkat Ardi. Bapak dan Ibu Wijaya, kalian benar-benar mendidik Ardi dengan baik. Nilai bagus, karakter baik, tepat. Seorang polisi dan penjaga penjara benar-benar mendidik anak dengan cara berbeda. Nah, kamu dan Maya menyebutkan karier kami sebelum pensiun? Menyebutkannya sekali. Dia selalu bangga pada kalian berdua. Dia sering bilang bahwa kalian berdua, Tunggu, jika Maya dulu adalah seorang narapidana, maka dia mendekati saya adalah untuk membalas dendam pada orang tua saya. sudah agak malam, saya harus pergi. Oh, sudah jam 9 dari ngobrol. Oh, Ardi, kamu harus mengantar dia sekarang. Ardi, sudah malam, dan seorang perempuan sendirian di luar tidak aman. Oke, ayo. Bapak dan Ibu Wijaya, saya pergi sekarang. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Mampir lagi ya. Ardi, pelan-pelan. Hati-hati di jalan. Berkendara dengan aman. Oke, ayo. Besok aku akan minta teman lamaku untuk memeriksa berkas narapidana dari dulu. Hati-hati saja, pastikan semuanya tetap seperti sebelumnya. Ada apa? Oh, benar. Ibuku menyuruhku mengantarmu ke gedungmu. Hei, ibumu dulu bekerja di penjara mana sebagai penjaga, tadi? Dia sedang memastikan beberapa informasi. Sejujurnya aku tidak tahu pasti. Aku tidak pernah banyak bertanya. Ada apa? Aku tidak bisa lagi membeberkan informasi orang tuaku. Hanya penasaran. Ibumu memang hebat. Tipe yang bisa melihat tembus dirimu. Dia agak menakutkan bagiku. Hei, apakah ada tahanan yang sangat menakutkan? Yang terlihat normal di permukaan tapi sebenarnya sangat berbahaya? Apa sebenarnya yang dia inginkan dari orang tuaku? Kamu kebanyakan baca novel. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Penjara wanita kota, kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu bilang sebelumnya. Kenapa ingatanmu lebih buruk dari ingatanku? Oh, begitu? Aku benar-benar lupa. Apa yang akan dia keluarkan? Pisau, sebotol cairan tidak dikenal, dia sudah mencurigaiku. Sekarang dia akan bertindak. Apa yang kamu lakukan? Kami di luar gedungmu. Ini, untukmu. Apa? Aku pergi ke kuil dan mendapatkan jimat pelindung ini untukmu. Tunggu apa lagi? Kemari, biar aku pasang. Kenapa kamu gugup? Ini bukan bom. Aku membuat gelang ini dengan tanganku sendiri. Aku menghabiskan berjam-jam mengikuti tutorial online. Jari-jariku tertusuk saat membuatnya. Jangan dilepas, ya. Kalau dilepas, tidak akan berfungsi. Aku kira dia akan mencekikku, tapi dia memasangkan jimat pelindung padaku. Ardi, terima kasih sudah mengantarku pulang untuk makan malam hari ini. Orang tuamu sangat baik. Aku iri padamu. Ardi, jika suatu hari kamu tahu aku berbohong padamu, apa kamu akan membenciku? Dia mengujiku. Apa dia tahu sesuatu? Yah, tergantung apa itu. Bercanda. Mana mungkin aku berbohong padamu? Aku pergi. Selamat malam. Selamat malam. Seseorang yang ingin membunuhmu tidak akan memberimu jimat pelindung. Tapi untuk seseorang yang bisa mengubah ekspresi mereka seperti saklar, apakah cinta juga bisa dipalsukan? Ibu dan ayah. Akhirnya kamu percaya padaku. Reaksinya tadi lebih canggih dari yang kubayangkan. Artinya, dalam pikirannya, dia sudah berlatih ribuan kali cara menghadapi pertanyaan mendadak seperti ini. Ini bukan lagi sekadar berbohong, ini insting, sudah mendarah daging. Sayang, apa kita terlalu berpikir? Mungkin cewek ini hanya mencoba tampil baik di depan kita, jadi dia tidak mau bilang tidak kenal dia,
takut terjadi keheningan yang canggung. Robert, bagaimana kau masih belum lihat? Proses berpikir orang normal adalah menentukan ya atau tidak berdasarkan fakta. Tapi proses berpikirnya adalah bagaimana merespons berdasarkan penilaian risiko. Saat dia menjawab pertanyaan Hendra, apa yang terlintas di pikirannya bukan apakah dia kenal orang ini atau tidak, tapi dengan cepat menilai. Jawaban yang paling aman, informasi apa yang dimiliki lawan bicara? Apakah risikonya lebih besar jika aku mengaku tidak tahu, atau jika aku pura-pura tahu? Proses berpikir seperti ini paling sering ditemui pada dua tipe orang. Satu adalah agen rahasia kelas atas, yang lain adalah orang yang hidup di ujung tanduk selama bertahun-tahun, di mana satu langkah salah, berarti mereka tamat. Buronan. Buronan. Hanya contoh, tapi sama saja. Nak, kamu harus tetap waspada. Maya yang kamu sukai ini adalah Maya yang dia pura-pura. Rekan kerjaku tidak bisa memeriksa berkas sampai besok. Hanya nama tidak cukup. Terlalu banyak orang yang memiliki nama yang sama. Nak, kamu harus mencari cara untuk mendapatkan nomor induk kependudukannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kepalaku pusing. Wajar jika merasa bingung. Tapi kita tidak boleh kehilangan ketenangan. Kita sudah selesai dengan penyelidikan psikologis. Lebih dari itu, kita akan membuatnya curiga. Dia akan tahu kita curiga. Selanjutnya, kita butuh bukti. Jadi sekarang kita perlu tahu. Siapa dia sebenarnya? Besok, kamu harus mendapatkan nomor induk kependudukannya, tanggal lahir, dan alamat terdaftar. Bilang perusahaannya mengadakan pembentukan tim. Bepergian ke luar negeri butuh info pribadi. Untuk paspor, atau bilang kamu membeli manajemen kekayaan bersama dan perlu verifikasi identitas. Buatlah alasan. Tapi buatlah alami. Lalu apa? Lalu serahkan padaku. Lalu kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Secara alami mendapatkan informasi identitasnya. Misi ini terasa berat bagaikan gunung. Apa alasan yang bisa kuberikan? Ardi, Kenapa kamu berpakaian tipis? Hari ini lebih dingin. kita hampir terlambat, jadi aku lupa mengambil jaket. Kamu pesan apa? Aku harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Semua favoritmu? Kalau begitu ayo makan, terima kasih. Omong-omong, ayo pergi ke Bali Sabtu ini. Kita belum pernah bepergian bersama, berikan informasi identitasmu, dan aku akan beli tiketnya. Oh, aku tidak punya waktu. Harbolnas akan segera tiba, dan pekerjaan sangat sibuk. Oh, baiklah. Kalau begitu ayo pergi setelah masa sibuk ini. Baik. Terima kasih. Alasan apa lagi yang bisa kucari? Makanlah. Pernikahan? Kita akan menikah. Oh, benar. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Perusahaan kami menjadwalkan pemeriksaan medis untuk kami, dan anggota keluarga mendapat harga diskon. Kamu harus ikut juga. Ya, anggap saja sebagai pemeriksaan kesehatan pranikah awal kita. Kirimkan dokumen identitasmu, dan aku akan mendaftarkannya untukmu. Kamu. Apa kamu punya motif lain? Aku membuat kesalahan serius. Seharusnya aku tidak terus-menerus menyinggung permintaan untuk informasi identitasmu. Apakah dia curiga? Apa yang mungkin aku punya? Aku hanya ingin membuktikan aku tidak pernah menyembunyikan hubungan masa laluku. Oke, aku hanya bercanda. Aku tahu pemeriksaan kesehatan pranikah bukan tentang saling curiga, tapi tentang bertanggung jawab atas pernikahan. Sebelum menghabiskan sisa hidup bersama, itu adalah kesempatan terakhir bagi dua orang untuk benar-benar transparan. Senang kamu tidak salah paham. Aku juga berpikir pemeriksaan medis perusahaan lebih komprehensif. Kedengarannya bagus, apa yang perlu aku sediakan? Selesai? Aku akan tanya adminnya sore ini. Mungkin nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan untuk janji temu. Oke, aku kirim informasinya dulu. Kalau ada yang perlu ditambahkan, beritahu aku sore ini. Baik, akan kukirim ke admin. Ayo makan. Setelah makan malam, ayo nonton film, tentu. Sudah setengah hari. Kenapa ibu belum telepon? Kamu lagi buru-buru?
Kamu terus lihat ponsel. Enggak, tidak juga. Aku tidak ingin membuatmu begadang. Oh, sepertinya aku meninggalkan tasku di bioskop. Tunggu, aku segera kembali. Kau bersama Maya? Dia tidak di sini sekarang. Aku pakai earphone. Aku minta seseorang memeriksa nomor induk kependudukan. Apa yang kamu temukan? Nomor induk kependudukan yang kamu berikan asli. Pemilik nomor itu juga bernama Maya. Alamat terdaftar, tanggal lahir, semuanya cocok. Bagus, kan sudah kubilang. Kita salah tentang Maya. Tidak ada yang salah dengannya. Bagus. Tidak, lihat ini. Foto di sistem berkas sama sekali tidak cocok dengan gadis yang kamu bawa pulang. Mereka hanya mirip. Dan soal Maya yang asli, berkasnya menunjukkan bahwa 5 tahun lalu, dia secara resmi tercatat sebagai orang hilang. Kamu sedang telepon dengan siapa? Dia kembali. Jangan hanya melepas headphonemu, biarkan aku bicara. Aku sedang video call dengan ibuku. Maya, Ibu Wijaya. aku hanya mengingatkan pria ini untuk tidak keluar terlalu malam saat kencan, itu meninggalkan kesan buruk. Tidak apa-apa, Ibu Wijaya. Kami baru selesai menonton film. Dia akan mengantarku pulang. Bagus. Kamu harus datang makan malam suatu saat. Aku akan membuat babi kecap favoritmu. Tentu, Ibu Wijaya. Aku kira kamu diam-diam sedang telepon dengan gadis lain. Tentu tidak. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Jika dia bukan Maya yang asli, lalu siapa dia? Kenapa dia mengambil identitas orang hilang? Apakah Maya yang asli? Hidup atau mati? Meskipun kita belum bisa memastikan kebenarannya, ada beberapa hal yang kita yakini. Pertama, Maya yang kamu kenal adalah penipu total. Namanya, identitasnya, masa lalunya, semuanya palsu. Kedua, identitas yang dia gunakan milik orang hilang. Itu berarti entah dia terlibat dalam hilangnya Maya yang asli, atau dia ingin menggunakan identitas yang tidak akan pernah muncul, untuk menyembunyikan masa lalunya sendiri. Bagaimanapun, bahaya yang dia timbulkan jauh di luar yang bisa kita bayangkan. Jadi sekarang bagaimana? Haruskah kita memanggil polisi? Tidak, hanya dengan dugaan kita dan informasi dari sumber tidak resmi, kita sama sekali tidak punya bukti atau alasan untuk menelepon polisi. Polisi bahkan tidak akan membuat laporan. Yang lebih penting, jika kita menelepon polisi, kita akan langsung ketahuan. Kamu tidak tahu siapa sebenarnya wanita ini. Tidak tahu apakah dia punya kawan, tidak tahu seberapa kejam dia. Kamu terlalu mendesaknya, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Nak, saat ini kamu adalah umpan terbesar dan paling berbahaya. Jika dia tahu bahwa kita tahu rahasianya, orang pertama yang akan dia diamkan adalah kamu. Singkirkan aku, lalu apa? Mulai sekarang, berpura-puralah kamu tidak tahu apa-apa. Perlakukan dia dengan cara yang sama, jangan ubah apapun, jangan menjauh, dan jangan menghadapinya. Jangan sepatah kata pun, kamu harus membuatnya percaya bahwa seluruh keluarga kita sangat senang dengannya, bahwa dia telah menipu kita. Hanya dengan begitu dia akan mengendur. Dan hanya dengan begitu kita akan punya kesempatan menemukan kelemahannya, untuk mendapatkan bukti kuat untuk memenjarakannya. Tidak. Tidak, Ibu. Ibu ingin aku untuk bersama seseorang yang mungkin pembunuh atau buronan, dan pura-pura jadi pacar yang mencintainya? Aku tidak bisa. Setiap kali aku memikirkan wajahnya, aku teringat 5 tahun lalu, yang sebenarnya Maya yang sudah hilang selama 5 tahun. Aku tidak bisa. Tenanglah, nak, kita tidak punya pilihan. Ibu, aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku sangat, sangat mencintainya. Apa yang kamu cintai adalah Maya yang selama ini dia pura-pura menjadi. Jadi, kamu juga harus pura-pura. Ini bukan akting, ini soal bertahan hidup. Aku perlu kamu melakukan sesuatu. Sesuatu yang berbahaya, tapi perlu. Apa? Halo, apakah ini pusat manajemen properti? Saya di 1702, lantai 17. Langit-langit kamar mandi saya bocor dan merembes air sekarang. Saya curiga dari ruang 1802. Saya minta Anda segera hubungi tetangga atas untuk menanganinya. Baik, saya akan cek segera. Di dalam rumah seseorang tersembunyi rahasia paling dalam. Seberapapun dia menyembunyikannya, di rumahnya sendiri, pasti dia akan meninggalkan petunjuk.
Halo? Kebocoran air? Anda salah apartemen? Saya cek nanti sepulang kerja. Maaf, Bu. Penyewa di bawah memaksa kami mengirim orang segera. Bisa pulang. Dan kita perlu temukan, sebelum dia sadar, bukti yang bisa merobek semua topengnya. Bu, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika kita ketahuan? Karena itu, kita butuh kesempatan yang sempurna. Jika merepotkan, bisakah beri kami kode sementara? Saat dia bekerja atau saat dia keluar, hanya butuh waktu kurang dari setengah jam. Aku akan ikut. Oke. Aku pulang. Tolong bawa paketnya ke atas. 4, 9, 1, 4, 1. Oke, terima kasih. Pandan. Apa rahasia di rumahnya? Tetaplah di belakangku. Hanya lihat saat aku bilang, kita hanya punya 20 menit. Terlalu bersih. Terlalu bersih untuk jadi rumah. Lebih mirip rumah contoh yang dijual. Pakai ini. Mulai dari ruang tamu. Lihat sini. Ada apa dengannya? Lipatan gordennya. Lihat, lipatan di bagian bawah. Jarak antar lipatan, rapi dan lurus sempurna. Seperti diukur dengan penggaris. Bayangkan gorden di rumah kita. Kita buka tutup seenaknya. Jadi lipatannya tidak rata. Ini berarti setiap kali dia menutup gorden, dia sengaja merapikannya, yang kebanyakan orang tidak lakukan. Itu tanda kebutuhan akan kontrol yang hampir obsesif, dan dorongan untuk detail. Obsesif kompulsif, sungguh. Dia ingin semua dalam hidupnya berada di bawah kendalinya. Tidak ada ruang untuk kejadian tak terduga atau kekacauan. Berikan ponselmu, nyalakan senter. Terlalu bersih. Apa ini? Ini kemungkinan besar DNA yang dia simpan. Apa? DNA yang dia simpan? Maksudmu? Saat dia membersihkan ruangan ini, dia tidak pakai vakum atau pel. Dia berlutut di lantai dan menggunakan selotip untuk mengambil debu dan rambut dari setiap sudut. Dia tidak membersihkan sampah. Dia membersihkan jejak. Dia membersihkan semua kemungkinan jejak data biometrik pribadinya, seperti sel kulit dan rambut. Dia melakukan kontrapengintaian. Dan ini kemungkinan besar DNA dari Maya yang asli. DNA. Ayo ambil ini untuk diperiksa. Julang pas. Tidak, kita harus mengembalikannya. Setiap detail di sini, dia tahu semuanya. Jika kita mengambilnya, kita akan ketahuan. Ayo, ke kamar tidur. Mengerikan. Ya, terlalu bersih, menakutkan. Ruang tamu hanya untuk pamer, bersih dan rapi. Sempurna. Kamar tidur untuk diri sendiri. Bahkan di ruang pribadinya, dia masih menjaga tingkat ketelitian ini. Itu menunjukkan bahwa rasa keteraturannya bukanlah kepura-puraan. Itu sudah mendarah daging. Ibu, kesadaran kontrapengintaiannya sangat kuat. Bukti apa yang bisa kita temukan di sini? Seseorang yang benar-benar ingin menyembunyikan sesuatu tidak akan meletakkan barang di tempat orang lain bisa melihatnya sekilas. Dia akan menyembunyikannya di tempat yang paling pribadi. Ketemu. Apakah bukti kejahatannya di dalam sini? Hanya kunci kombinasi biasa, jadi ini seharusnya mudah. Tapi apa ini? Pengacak sinyal untuk mengelabui dia agar mengira kuncinya masih berfungsi. Tapi apa yang ada di sini? Pistol, narkoba, atau perangkap? Sinta. Siapa Sinta?
Ini ayahku, dan Nak adalah aku. Jadi dia tidak mengejarku, dia mengejar ayahmu. Dia kembali. Dia nggak pernah pulang kerja sepagi ini. Kenapa dia pulang cepat? Apa dia curiga? Lemari. Cepat. Dia khawatir tukang perawatannya menyentuh barang-barangnya yang lain. Dia nggak percaya sama siapapun, bahkan bayangannya sendiri pun enggak. Dia lagi mandi. Ayo kita kabur sekarang. Ayo. Ayo. Dia? Apakah dia tahu kita di sini? Apakah dia menunggu kita keluar? Ibu saya benar. Wanita ini memiliki kebutuhan akan kontrol dan paranoia yang kuat. Dia sedang memeriksa apakah ada yang mengganggu barang-barangnya. Ayo. Ayo. Gak ada waktu. Ayo. Oh tidak, lobi liftnya kosong, tapi tombolnya menyala. Ayolah, kamu selalu lambat sekali. Aku sudah menekan tombolnya, dan kamu harus balik lagi untuk berak. Baiklah, jangan ngomel terus. Liftnya baru saja sampai, kan? Nah, kita mungkin telah berurusan dengan monster yang tidak boleh kita hadapi. Apa yang terjadi? Kalian baik-baik saja? Hei, aku bicara denganmu. Kalian baik-baik saja? Kalian baik? Tidak, maksudku, apa kalian menemukan sesuatu? Pusat Eurasia. Aku menelepon kalian, tapi tidak diangkat. Robert,
ambilkan kami 2 gelas air. Ibu, daftar itu. Daftar itu. Daftar apa? Apa yang kalian temukan? Aku memotretnya. Tidak. Apa maksudnya ini? Kenapa namaku ada di situ? Dan, orang-orang ini dicoret dengan warna merah? Mereka dalam masalah. Di sebelah kiri adalah musuh-musuhnya, dan di seberang mereka adalah target-targetnya. Mereka adalah keluarga musuh-musuhnya. Ini adalah catatan seremonial. Dia menjalankan sebuah rencana. Rencana balas dendam yang panjang dan berdarah. Aku tidak punya dendam padanya. Aku tidak kenal orang-orang di daftar itu. Kenapa dia mengincarku? Tenang. Kuncinya mungkin bukan tentang dirimu. Aku memotret buku catatannya. Tapi hanya beberapa halaman. Wanita ini bukan monster. Dia iblis. 15 tahun. Robert, apa kau memikirkan sesuatu? 15 tahun lalu, saat kau masih bertugas di garis depan? Apa kau pernah menangani kasus khusus? Terutama yang terkait kebakaran? Merah. Panti Asuhan Bukit Merah. Panti asuhan. Aku ingat. Kasus itu. Itu dulu membuat kegemparan besar. Tapi kemudian beritanya mereda. 15 tahun lalu, Panti Asuhan Bukit Merah di pinggiran kota terbakar hebat larut malam. Dari lebih dari 20 orang di panti asuhan, tidak ada yang selamat, 17 anak, 2 guru, dan direktur panti asuhan. Ayah, apakah penyelidikan menemukan sesuatu? Ya. Belakangan, kesimpulan resmi adalah pemadaman listrik dan penggunaan lilin yang tidak semestinya menyebabkan kebakaran. Sebuah kecelakaan. Tapi di sini jelas tertulis. Mereka membakar semuanya. Ini jelas berarti bahwa kebakaran itu adalah pembakaran. Ada banyak detail mencurigakan di tempat kejadian. Tapi rantai bukti terputus. Kesaksian saksi dan barang bukti fisik, semuanya hancur. Tapi untuk menstabilkan situasi, kasus ditutup sebagai kecelakaan. Ayah, apakah kau ingat nama-nama anak di panti asuhan itu? Apakah ada Maya? Aku tidak ingat. Tapi direktur panti asuhan itu, aku benar-benar ingat dia. Dia pergi ke balai kota untuk membuat keributan berkali-kali. Kami bahkan menanggapi panggilan berkali-kali. Kurasa namanya adalah Su. Su, sesuatu? Sinta. Sinta, benar? Apa yang terjadi pada Sinta? Kamu kenal dia? Aku tidak sempat memotret halaman pertama buku hariannya. Di situ tertulis, "Aku akan hidup untukmu, Sinta." Maya membalaskan dendam Sinta. Tidak, aku tahu semua latar belakang Sinta. Dia seorang yatim piatu, dia tidak punya keluarga, itulah kenapa dia akhirnya bekerja di panti asuhan. Mungkinkah seorang anak dari panti asuhan? Tidak. Mustahil. Dalam kebakaran itu, dari lebih dari 20 orang di panti asuhan, tidak ada yang selamat. Jadi siapa dia sebenarnya? Orang yang bersamaku siang dan malam, gadis dengan senyuman cerah itu. Orang yang kupikir akan menjadi cinta abadiku. Siapa dia sebenarnya? Siapapun dia. Dia terkait dengan kebakaran itu dan Sinta. Menurutku dia pasti di sini untuk membalas jiwa-jiwa tak bersalah dari kebakaran itu. Mungkin dia juga yatim piatu, dari lingkungan yang tertutup, dan menindas. Itu kenapa dia begitu gelisah. Dia begitu cemas karena kebakaran itu meninggalkan trauma di hatinya yang tak pernah hilang. Masa kecilnya yang dibuat-buat adalah karena masa kecil aslinya hanyalah rasa sakit dan kematian, dan daftar itu adalah daftar balas dendamnya. Orang-orang di dalamnya semua terkait dengan kebakaran itu, dan bagaimana kemudian dinyatakan sebagai sebuah kecelakaan. Mereka semua terlibat. Lalu kenapa aku ada di daftar itu? Karena aku adalah ketua tim untuk tindak lanjut pemukiman kembali pada kasus itu. Aku secara pribadi menandatangani laporan penutupan kasus. Sekarang kamu mengerti. Nak, Maya mendekatimu, bukan karena dia mencintaimu sama sekali.
Itu karena kamu adalah hal yang paling berharga bagi ayahmu. Seperti yang dia tulis di buku catatannya. Di puncak kebahagiaan mereka, aku akan mendorong mereka ke jurang. Dia ingin menghancurkanmu sebagai cara untuk membalas dendam pada ayahmu. Semua palsu, semuanya. Setiap momen yang dia habiskan bersamaku, setiap pelukan, setiap ciuman, setiap bisikan manis, Dia berkata, aku akan mengurus sarapanmu untuk sisa hidupmu. itu semua adalah akting yang dipersiapkan dengan hati-hati. Dia adalah aktris kelas atas, dan aku adalah properti paling menyedihkan dalam naskahnya yang akan dikorbankan. Aku akan mencarinya. Tenang. Aku tenang. Aku ingin bertanya padanya, kenapa dia melakukan ini padaku? Kamu gila. Pergi menemuinya sekarang sama saja mencari mati. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ibu, dia adalah wanita pertama yang ingin aku nikahi. Tapi sekarang kau bilang padaku bahwa semua ini palsu, dia hanya berakting. Apa yang kau ingin aku lakukan? Bagaimana kau mengharapkan aku menanggung semua ini sendirian? Aku tahu, sulit bagimu menerima semua ini sekarang. Tapi nak, jika kau pergi menemuinya sendirian, kau tidak akan bisa melawannya. Dia bisa bersembunyi selama 15 tahun, secara diam-diam menyingkirkan 8 orang di daftar itu. Menurutmu, apakah dia akan seorang gila bodoh? Jika kau pergi sekarang, itu hanya akan membuatnya menjalankan rencananya, melawanmu lebih cepat. Dia akan membuatmu mati tanpa jejak. Dia akan membuat semua orang percaya kau bunuh diri. Saat nyawamu terancam, apakah kau masih peduli dengan cinta ini? Ya. Saat nyawaku terancam, apakah aku masih peduli dengan cinta? Dalam hal kelicikan dan taktik, dan dalam kekejaman, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya, bahkan tidak seujung kukunya. Kita perlu menyelidiki ini dengan hati-hati. Kalau begitu, ayo kabur. Ibu dan ayah, ayo kita tinggalkan kota ini dan pergi ke tempat dia tidak bisa menemukan kita. Kabur? Kemana kamu bisa kabur? Kamu lupa apa yang dia tulis di buku catatannya? Dia bisa menemukan informasi semua orang. Bahkan jika kita pergi ke ujung bumi, dia masih bisa mengikuti kita, seperti lintah yang tidak mau lepas. Kabur adalah pilihan terendah, dan cara tercepat untuk mati. Jika aku bertahan sedikit lebih lama, pasti akan baik-baik saja. Sudah terlambat untuk membicarakan itu sekarang. Sekarang kita tidak bisa lari, juga tidak bisa bersembunyi. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dapatkan bukti yang kuat. Kita harus bertahan lebih lama darinya. Dan kita perlu berubah dari pasif menjadi aktif. Bagaimana cara kita menjadi aktif? Robert, kamu harus mendapatkan daftar semua korban dari panti asuhan Bukit Merah tahun itu. Nak, kamu harus mendapatkan sesuatu darinya untuk menguji DNA-nya. Mulai sekarang, kamu harus terus berpura-pura. Kamu tidak hanya harus berperan sebagai pacar yang mencintainya. Kamu juga harus bertingkah seolah kamu mencintainya lebih dari sebelumnya. Dan lebih percaya padanya. Apa yang membuatmu berpikir untuk memberiku bunga? Memberi hadiah kepada orang yang dicintai tidak perlu alasan. Kamu harus membuatnya percaya bahwa kamu benar-benar terpesona olehnya. Kendalinya atas dirimu sangat kuat. Aku memimpikanmu tadi malam. Apa yang kamu mimpikan tentang aku? Mengenakan gaun putih, berjalan ke arahku. Maya, aku berharap kamu segera menikah denganku. Dan, Baik, Hanya dengan cara ini dia akan menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya di sekitarmu. kamu senggang hari Minggu? Aku ingin. Kamu harus mencari cara untuk mengajaknya ke Bukit Merah. Tidak, itu akan memprovokasinya. Itu yang kita inginkan. Hanya dengan cara ini kita akan memiliki kesempatan untuk menemukan bukti untuk menjebaknya. Kebenaran tentang kebakaran itu pasti ada padanya. Aku ingin mengajakmu berkemah. baik. Terima kasih, Ardi. Senang sekali memiliki dirimu. Entah kita memancingnya keluar, atau kita akan celaka selamanya. Sudut mulutku harus naik 15 derajat. Pandanganku harus tetap fokus, tapi dengan sedikit kabur. Aku harus mengubah diriku menjadi aktor yang lebih sempurna. Memerankan bagian mencintainya dengan sangat baik sehingga terlihat nyata. Dapat hasilnya? Saat kamu punya hasilnya, beritahu aku segera. Kau ingat semua yang kukatakan? Aku perlu memancingnya ke Bukit Merah. Bimbing dia untuk mengungkap kebenaran. Silakan. Nak, hati-hati. Ibu, aku sangat berharap dia hanyalah gadis biasa. Pergi tunggu di ruang tamu. Tinggal nasi goreng ini saja. Biarkan aku membantumu. Tidak perlu. Jika ada yang menggangguku saat memasak, aku tidak bisa melakukannya. Pergi duduk.
Kebutuhan akan kontrolnya meresap ke setiap detail kehidupan. Kau tampak sangat bahagia. Tentu saja aku senang jalan-jalan denganmu. Ayo, coba nasi goreng spesial favoritmu. Aku melihatnya. Wajahnya, sesaat, berubah menjadi orang lain, lalu berubah kembali. Begitu cepat terasa seperti ilusi. Maya, siapa yang mengajarimu memasak? Makanannya luar biasa. Aku hanya mempelajarinya sendiri. Jadi apa hidangan khasmu? Nasi goreng spesial favoritmu. Maya, Ya? apakah kau benar-benar Maya? Apa maksudmu? Maksudku, aku benar-benar curiga kamu berasal dari hotel besar, seorang koki hebat yang menyamar, masakanmu luar biasa. Kamu beruntung, pacarmu ini koki hebat. Kalau kamu suka nasi gorengku, aku akan membuatkannya setiap hari mulai sekarang. Ayo, sudah siap. Dia bilang mulai sekarang, orang yang tidak punya rencana masa depan tidak akan bilang mulai sekarang, atau mungkin dalam naskahnya, mulai sekarang berarti sebelum aku mati. Bahan-bahan, meja, kursi, bahan bakar, dan kompor serta peralatan. Semua siap? Ayo. Oh, ngomong-ngomong, kamu belum bilang kita mau berkemah di mana. Pinggiran kota di utara. Temanku pernah ke sana dan bilang pemandangannya bagus. Pinggiran kota mana? Kamu nggak akan tahu. Tempat kecil. Arah ini utara. Perkemahan apa yang ada di utara? Nanti tahu pas sampai. Dia pasti kenal jalan ini, ekspresinya berubah, astibara, bukan marah, bukan takut, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berat, bagaikan arus di bawah es, tak terlihat tapi bisa dirasakan. Ardi Wijaya. Dia tidak memanggilku Ardi, dia memanggilku Ardi Wijaya. Kamu mau bawa aku kemana sebenarnya? Ardi Wijaya? Kamu mau bawa aku kemana sih? Kemah. Ada tempat di utara pinggiran kota, teman bilang seluruh gunung dipenuhi daun mapel, merah seperti api. Aku ingin menunjukkannya padamu, aku lupa namanya. Bukit Merah? Ya, itu dia. Aku harus lihat itu. Merah menyala, kedengarannya luar biasa. Maple merah apa? Semua daunnya mati. Aku lupa musimnya. Panti asuhan Bukit Merah ada di seberang gunung. Aku harus cari alasan untuk membawanya ke sana. Ardi? Ada apa? Kalau kamu belum lapar, jalan-jalan denganku sebentar. Tentu. Maple merah di sini kelihatan mati semua. Mungkin tidak akan tumbuh lagi, kan? Mungkin akan tumbuh lagi. Pohon mati selalu hidup lagi di musim semi. Lihat. Ini kesempatan sempurna untuk membawanya ke sana. Tapi karena kita di sini, ayo naik dan lihat. Ku dengar ada reruntuhan di sana. Bagaimana kalau aku ambil foto keren reruntuhan untukmu? Kamu benar-benar ingin lihat reruntuhan? Mungkin penuh dengan jiang AT6655, bahkan mungkin ada masa lalu tersembunyi. Meski terkubur debu, beberapa hal harus digali dan diungkap. Benar, kan? Ya, harus diungkap. Coba tebak. Menurutmu apa yang terjadi di sini? Tidak tahu. Aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi tempat ini bagus untuk foto. Biarkan aku ambil beberapa foto untukmu. Ayo. Sebenarnya, aku tidak suka reruntuhan, Ardi. Ardi, lagi? Reruntuhan penuh dengan dendam. Kau bisa merasakannya? Aku tidak bisa merasakannya. Aku hanya pria yang peka. Mungkin kalian para wanita lebih sensitif. Kalian lebih peka. Aku dengar dari orang tua. Tempat ini dulunya adalah rumah bagi banyak anak. Mereka semua bahagia. Mereka semua yatim piatu, tidak punya orang tua. Tapi mereka punya seorang ibu bersama. Baiklah, baiklah, semuanya, berhenti bercanda, cuci tangan kalian dan makan. Oh astaga. Kau nakal lagi, ya?
Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Lalu kebakaran besar. Ibuku menelepon, aku angkat ini. Halo, Ibu. Ya, berkemah dengan Maya. Ada apa? Hasil DNA sudah keluar, nama aslinya. Dan kebakaran waktu itu, ternyata ada yang selamat. Nama Mila adalah dari 15 tahun lalu dalam kebakaran panti asuhan Bukit Merah daftar korban. Nama Mila ada di daftar korban kebakaran panti asuhan Bukit Merah 15 tahun lalu. Nak, tenangkan dia. Oke ya, Maya masak banyak makanan enak. Jangan biarkan dia menyakitimu. Aku telepon ayahmu, kami akan segera ke sana. Oke, aku akan kembali dan minta maaf padamu. Dia tutup telepon, dia sedang berkencan. Apakah ibumu cemburu? Apakah hubungan mertua menantu tidak berjalan baik? Mana mungkin? Dia hanya bercanda. Apa yang barusan kamu katakan? Lalu? Kemudian, terjadi kebakaran besar yang menghanguskan semuanya. Orang-orang di dalamnya tewas terbakar. 20 orang, tidak ada yang selamat. Di dalamnya ada 17 anak, 2 guru, dan seorang direktur. Direktur itu, untuk menyelamatkan anak-anak, akhirnya tertimpa balok dan tewas. Wah, sungguh tragis. Apa penyebab kebakaran itu? Sebuah kecelakaan, lilin saat listrik padam. Ah, lihat, kan sudah kubilang, keselamatan kebakaran itu sangat penting. Tapi bagaimana jika itu bukan kecelakaan? Jika seseorang, untuk membangun hotel dan mendapatkan izin tanah itu, melakukan pembakaran disengaja, dan menyuap orang yang bertanggung jawab, maka alasan kecelakaan terdengar begitu sah dan begitu nyaman. Kamu terlalu memikirkan ini? Ada bukti? Ya, beberapa bukti dibakar menjadi abu, beberapa ditandatangani menjadi laporan penutupan kasus yang kotor. Ardi Wijaya, ayahmu dulu bertanggung jawab di area ini, kan? Dia pasti menyaksikan banyak kecelakaan. Aku tidak terlalu tahu tentang pekerjaan ayahku. Kamu melihat daftar itu, kan? Kamu dan ibumu pergi ke apartemenku, kan? Kamu. Aku sudah tahu sejak lama. Kamu pikir seseorang yang hidup menyamar selama 15 tahun tidak akan punya kamera tersembunyi di rumah? Jadi, kamu akan membunuhku sekarang? Mila. Mila? Kamu bahkan tahu namaku. Seperti keturunan birokrat. Aku ingin membantu kamu. Kamu tidak bisa membantuku. Setidaknya beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Beritahu kamu? Apakah dengan memberitahumu akan mengembalikan 17 anak itu? Bisakah itu mengembalikan Direktur Sinta? Ayahmu tidak memberitahumu? Saat dia menandatangani laporan penutupan kasus itu, apakah dia memberitahumu sesuatu? Tidak, dia tidak. Dia tidak memberitahuku apapun. Karena dia tidak berani. 15 tahun. Dia menyembunyikannya selama 15 tahun. Tahukah kamu bagaimana aku menjalani 15 tahun ini? Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu seharusnya membenciku. Dari awal, aku mendekatimu hanya untuk... Aku tidak membencimu. Apa yang membuatmu berkata begitu? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Karena kamu tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan? Aku membohongimu? Aku terus membohongimu selama ini. Namamu ada di daftar itu. Dari awal, aku mendekatimu hanya untuk menghancurkanmu. Aku tahu. Lalu kenapa kamu tidak membenciku? Karena yang kubenci adalah orang-orang yang membuatmu seperti ini. Orang-orang itu... Maka kamu harus membenci ayahmu. Ayahmulah yang tahu bahwa laporan penutupan kasus itu salah, dan dia tetap menandatanganinya. Ayahmulah yang tahu bahwa laporan penutupan kasus itu salah, dan dia tetap menandatanganinya. Ayahmulah yang tahu bahwa laporan penutupan kasus itu salah, dan dia tetap menandatanganinya. Ayahmu tahu betul bahwa laporan penutupan kasus itu cacat, tapi dia tetap menandatanganinya. Tidak. Ayahmu sama seperti pejabat korup dan pengusaha licik, dia menerima uang itu, dan dia melakukan tugasnya. Tidak, dia tidak akan. Tidak akan apa? Kamu tidak benar-benar berpikir dia tidak tahu apa-apa, dan bertindak tidak memihak, kan?
Dia tahu itu bukan kecelakaan, dia tahu siapa yang membakar, dia tahu bagaimana ke-17 anak itu meninggal. Tapi dia menandatangani kecelakaan, 2 kata, sebagai imbalan untukmu dan ibumu, keluarga ini, 15 tahun kehidupan yang damai dan bahagia. Tidak, mustahil, kamu tidak punya bukti. Ya, aku tidak punya bukti. Buktiku tidak bisa menghukum semua orang dari masa lalu, jadi aku harus mengandalkan diriku sendiri. Ardi, kamu sama seperti semua orang yang kubalas dendam. Generasi orang tuamu mengambil uang dari 20 nyawa itu sebagai imbalan, dan hidup dengan baik. Jadi aku akan mengambil semuanya kembali, satu persatu. Aku akan membuat pejabat korup dan pengusaha licik itu kehilangan anggota keluarga terdekat mereka, satu persatu. Aku akan membuat para pejabat korup dan pengusaha licik itu kehilangan anggota keluarga terdekat mereka satu persatu. Jadi kamu tidak pernah mencintaiku, kan? Kamu sudah tahu semua ini? Apa gunanya bertanya? Aku ingin kamu mengatakannya langsung ke wajahku. Kamu satu-satunya kesalahanku, tapi aku tidak bisa menahannya. Selama 15 tahun terakhir, aku terus-menerus merasa waspada. Setiap hari, aku hidup dengan pola pikir akan berperang. Tapi pagi ini, saat aku membuatkanmu nasi goreng spesial, itu pertama kalinya dalam 15 tahun aku merasa benar-benar rileks. Kamu tampak sangat bahagia. Karena saat itu, aku punya ilusi memiliki rumah, kamu tahu? Itu pertanda yang sangat berbahaya. Apa? Jatuh cinta pada putra musuhku itulah pertandanya. Dalam 1 detik itu, aku berpikir aku hanyalah gadis biasa, memasak untuk pacarku, menunggunya pulang. Tapi aku bukan Maya, dan jelas bukan gadis biasa. Namaku Mila. Aku satu-satunya yang selamat dari kebakaran itu. Lalu bagaimana dengan Maya yang asli? Apa kau membunuhnya? Ardi, pembunuhan adalah taktik tingkat rendah. Aku tak pernah membunuh siapapun. Nama Maya, 5 tahun lalu. Maya. Maaf, aku pasti salah mengira kamu orang lain. Kukira kamu putriku. Maaf, Nona. Ini putriku. Dia hilang. Jika kau melihatnya, telepon nomor itu, ya? Gadis di foto itu, bernama Maya, mirip 70% denganku. Ini putriku. Dia hilang. Mirip 70% denganku. Berasal dari latar belakang kaya, memiliki latar belakang bersih, dan memiliki nama belakang yang sama, Sari. Itu adalah anugerah. Bantu aku. Katakan padaku, dengan kesempatan sehebat itu, kenapa aku tidak mengambilnya? Bagus, kamu belum membunuh siapapun. Ardi, Maya yang kamu cintai hanya sebuah akting, fantasi yang kamu ciptakan dalam pikiranmu, kekasih yang sempurna, dan aku. Berasal dari kebakaran 15 tahun yang lalu, hantu pengembara yang nyaris tidak selamat, Ardi. Apakah kamu tahu bagaimana aku bertahan selama 15 tahun ini? Berpura-pura bodoh di sanatorium, menanggung segala macam penghinaan di keluarga asuh, di sudut-sudut gelap, mengulang lagi dan lagi suara anak-anak itu berteriak dalam kebakaran. Aku bilang pada diriku, aku tidak bisa mati. Aku harus menyeret mereka yang membunuh mereka ke neraka, satu persatu. Ardi, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak sadar ada kepodang di belakang. Tapi di belakang kepodang, ada seorang anak laki-laki kecil dengan ketapel yang membidik kepodang. Nona Sari, serahkan bukti itu. Siapa mereka? Dalang di balik kebakaran itu. Nona Sari, bos kami sudah menunggumu selama 15 tahun.
Bukankah kau hidup menyamar? Selama bertahun-tahun, aku telah mendorong musuh-musuh itu satu persatu ke dalam jebakan yang aku pasang untuk mereka. Orang di balik layar ini sudah lama mengetahui keberadaanku. Nona Sari, kau pintar. Jadi kau harus tahu, tidak ada jalan keluar untukmu hari ini. Bapak Wijaya, ini bukan urusanmu. Aku hanya butuh dia. Serahkan bukti itu. Apa bukti itu? Itu adalah bukti kejahatan. Dulu direktur panti asuhan adalah Sinta. Ini tidak sesuai. Bagaimana dengan anak-anak ini? Saat dia tahu tanah panti asuhan dijual, dia pergi ke balai kota untuk berdebat dengan pejabat. Aku pergi ke balai kota. Nona Sinta ajak aku dengar kau pergi ke balai kota. Kita pergi ke balai kota. Perjalanan bus 3 jam. Tidak, aku mau ikut. Kalau begitu, janji sama aku, jangan nangis, jangan merengek. Siap, Bu. Ayo. Permisi, di mana kantor kepala kantor wali kota? Pintu ketiga. Terima kasih. Tanah untuk panti asuhan Bukit Merah sudah kusetujui untukmu. Seperti biasa, bayar sisanya dengan barang antik. Kita punya izinnya, tapi orang-orang panti asuhan tidak mau pindah. Sudah kurus. Malam ini jam 10. Aku akan kirim seseorang untuk membakar. Kalaupun mereka tidak pindah, semuanya akan hangus. Kau tidak menutup pintu dengan benar. Bus ini sangat berguncang. Aku mau muntah. Mila, kita harus cepat dan naik bus kembali ke panti asuhan. Hampir jam 8. Tidak ada waktu. Ayo. Kenapa listrik mati jam segini? Bapak Budi bawa anak-anak kembali ke asrama. Nyalakan lilin. Baik. Api. Mila, Almisde kau suka menyelamatkan mereka. pegang ini. Jika kita berdua tidak selamat, anggap dirimu mati. Jangan percaya siapapun, hidup menyamar. Sampai kau bisa membuka kunci ponsel ini. Nona Sinta, orang-orang ini dikirim oleh pria yang kulihat melalui celah pintu saat itu. Mereka sudah mencari bukti kejahatan yang direkam Nona Sinta. Bapak Wijaya, kuulangi lagi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayahmu melakukan tugasnya dengan baik saat itu. Kuharap kau, sebagai putranya, bisa melanjutkan kualitasnya. Apa katamu? Ayahku? Lihat, percaya sekarang, ayahmu pantas mati. Aku tidak pergi. Bapak Wijaya, dia mendekatimu untuk membalas dendam pada ayahmu, untuk menyeretmu dan ayahmu ke neraka. Sekarang, kenapa mempertaruhkan nyawamu? Untuk melindungi wanita yang ingin kau mati? Jangan bodoh, Ardi, kau tidak punya alasan untuk melindungiku. Aku tahu motifmu mendekatiku tidak murni. Kau ingin balas dendam pada keluargaku. Tapi setelah aku tahu apa yang kau alami, orang yang kulihat sekarang bukan hanya Maya yang haus balas dendam, itu Mila, yang tersiksa oleh takdir berulang kali. Jika kau tidak pergi, kau akan terkubur bersamaku di bawah reruntuhan yang telah menyaksikan banyak dosa. Tapi jika aku pergi, Kau tidak akan selamat. Cukup. Tidak ada waktu untuk kisah sedihmu. Serahkan. Jangan buat aku melakukan ini. Kau pergi duluan. Aku akan memberitahu di mana ponselnya. Ambil buktinya dan laporkan aku. jika kita pergi bersama. Jika kita mati bersama. Jika kita hidup bersama. Ardi. Terima kasih. Terima kasih. Katakan pada bosmu untuk keluar dan bicara denganku. Jika tidak, aku akan membuat bukti itu publik melalui orang lain. Nona Sari,
Kamu tidak bisa mengancam bos kami. Aku seseorang yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Aku tidak takut pada seseorang yang punya segalanya untuk kehilangan. Kamu bisa membunuhku. Silakan, cari bukti itu selama 15 tahun lagi, dan duri itu akan tertancap di hati bosmu, dan tidak akan pernah keluar. Kamu bukan seseorang yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan, kan, Nona Sari? Dia putra Robert Wijaya. Apa kamu tidak takut Robert akan mengungkap kebenaran? Seorang detektif pensiunan bukan ancaman besar bagi bos kami, Nona Sari. Apakah kamu ingin menyimpan rahasiamu, atau melihat orang yang kamu cintai mati dalam kebakaran lagi? Omong kosong. Dia hanya pion bagiku. Aku tidak pernah mencintainya, dan tidak akan pernah. Baik. Karena kamu tidak peduli, maka aku akan mengantarnya pergi. Tunggu. Aku akan menyerahkannya. Aku akan memberikannya padamu. Lepaskan anakku, Ibu. Satu lagi, Aku sudah menelepon polisi. Polisi sedang dalam perjalanan. Jangan sentuh anakku. Bakar semuanya. Kamu akhirnya muncul. Tuangkan bensin ke semua ini. Siapa kamu? Siapa sih kamu? Apa kau punya rasa hormat pada hukum? Di matanya, dialah hukum. Apa yang dia bakar 15 tahun lalu, dia ingin membakarnya lagi. Benarkan. Rian Surya. Ketua Surya. Direktur Surya. Ketua grup Puncak saat ini, mantan kepala kantor wali kota, dalang dibalik kebakaran panti asuhan Bukit Merah 15 tahun lalu, Rian Surya. Senang bertemu Anda, Nona Sari. Bos, saya sudah menyiramkan semuanya. Ikat mereka dan bakar semuanya. Jangan sampai kacau. siap, Pak. Apa kau tidak takut aku akan mempublikasikan buktinya? Nona Sari, aku percaya, tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Buktimu ada di sini. Bukan? Tebakanku benar. Kalau begitu, bakar semuanya. Aku punya bukti lain, Rian Surya. Lama tidak bertemu, petugas Wijaya. Ini salinan bukti yang saya simpan dulu. Saya mencadangkan yang asli 15 tahun lalu. Ayah, apakah ayah benar-benar menerima suap dulu? Maafkan ayah, nak. Dulu, ketika mereka mengancamku, aku ketakutan. Jangan bicara sok suci padaku. Kau ambil uangnya, kan? Aku tidak pernah mengambil 1 sen pun dari uang itu. Nona Sari, Ardi tidak bersalah. Aku menyumbangkan semuanya ke panti asuhan. Ini bukti sumbangannya, lihat. Nak, ayah mengecewakanmu, kau sekarang seorang pengacara perdata, potongan bukti ini, aku menyembunyikannya di dalam buku hukum pidana milikmu. Aku berharap kau menemukannya, tapi aku takut kau akan menemukannya. Aku tidak tidur nyenyak selama 15 tahun. Aku terus berharap kau akan membongkarku, tapi aku sangat takut kau akan melakukannya. Kau pikir membakar ini membuat semuanya hilang? Kau pikir bukti Nona Sari satu-satunya salinan? Bukti di tanganku lebih detail dari yang kau bayangkan. Ayah, Dulu, kau mengancam nyawa keluargaku dan memaksaku menandatangani, aku menandatanganinya sebagai kecelakaan. 17 anak dari panti asuhan, nyawa 3 guru, aku menanggung rasa bersalah itu selama 15 tahun. jadi apa? Kau mencoba menebus dosa? Bukan penebusan. Ini membayar hutang. Aku sudah membuat 3 salinan bukti ini. 1 diatur untuk dikirim dari kantor pos dengan timer. Jika aku tidak kembali dan membatalkannya dalam 24 jam, itu akan dikirim ke Komisi Etik Negara. Salinan lainnya ada pada pengacaraku. Aku sudah menandatangani otorisasinya. Jika sesuatu terjadi padaku, itu akan segera dipublikasikan. Rian Surya, kamu punya orang di Departemen Kepolisian, kamu punya orang di Balai Kota, kamu punya orang di mana-mana.
Tapi aku yakin kamu tidak mengira bahwa di zaman sekarang, masih ada orang yang pergi ke kantor pos untuk mengirim surat. Kamu menggertak. Kamu bisa bertaruh itu. Robert Wijaya. Kamu sudah jadi pengecut selama 15 tahun. Dan hari ini kamu tiba-tiba punya nyali? Kamu pikir aku akan percaya itu? Kamu tidak harus. Kalau begitu, silakan bakar. Bukankah ini yang ingin kamu bakar? Jadi, nyalakan apinya, aku bilang, bahkan jika kamu membakar tempat ini, bukti di kantor pos tetap akan dikirim. Kamu tidak bisa membakarnya. Rian Surya, aku bilang, kamu tidak akan pernah bisa membakarnya. Polisi hampir sampai, kita. Kamu pikir dengan laporan yang berusia 15 tahun kamu bisa menjatuhkan saya? Apakah saya bisa menjatuhkanmu? Bukan saya yang menentukan, tapi saya tahu. Begitu bukti ini dirilis, kamu harus menjelaskan. Mengapa, malam saat izin untuk tanah itu diterbitkan, panti asuhan itu terbakar? Kecelakaan, pemadaman listrik dan penggunaan lilin yang ceroboh? Apakah kamu pikir orang yang menerima laporan ini, menerima bukti ini, akan percaya? Bagaimana dengan anakmu? Apakah kamu tidak takut lagi? Aku takut. Aku sudah takut selama 15 tahun. Tapi hari ini aku ingin mereka tahu, ayahnya bukan seorang pengecut. Mundur. Robert. Robert. Nak, ayah salah, ayah minta maaf, aku pengecut. Sudah memutuskan, Kepala Seksi Wijaya. Direktur Surya, bukti di tempat kejadian tidak mendukung kesimpulan sebuah kecelakaan, saya tidak bisa menandatangani ini. Ini anakmu. Kelas 2, tingkat 3 di SD Cendana. Wali kelasnya adalah Ibu Liu. Sekolah bubar jam 4 setiap hari. Dia pulang lewat Jalan Kenanga. Ini istrimu, Marta Wijaya. Setiap Rabu sore, dia berbelanja di Pasar Kenanga, dan menjemput anakmu di jalan. Oh, Kepala Seksi Wijaya, saya tidak mengancammu. Saya hanya membantu Anda menganalisis. Jika Anda menandatangani, foto-foto ini hanyalah foto. Jika tidak, foto-foto itu bisa menjadi foto kenangan. Kecelakaan. Kecelakaan terjadi setiap hari. Kecelakaan mobil. Benda jatuh. Kebocoran gas. Siapa yang tahu? Rian Surya, apa kau tidak takut akan balasan? Balasan? Kepala Seksi Wijaya, balasan itu untuk orang hidup yang melihat. Orang mati tidak bisa melihat balasan. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Tidak akan pernah. Lalu kenapa kau menyerahkan diri? Karena apa yang kulakukan juga salah. Sedangkan orang-orang di daftar itu, aku tidak membunuh mereka dengan tanganku sendiri, tapi aku memasang jebakan. Biarkan mereka mengekspos diri mereka sendiri, biarkan mereka saling menghancurkan. Beberapa dari mereka mati, beberapa jadi gila, beberapa keluarganya hancur. Tapi kau sedang membalas dendam. Dendam tidak membenarkan melanggar hukum. Aku mencuri identitas seseorang, menghalangi keadilan, dan memasang jebakan itu. Hal-hal ini, aku melakukannya, dan aku mengakuinya. Tapi kau tidak benar-benar membahayakan keselamatan fisik siapapun. Itu karena aku ingin mereka menderita saat hidup. Karena selama 15 tahun terakhir, aku hidup dalam neraka. Ardi? Terima kasih. Tapi kau seorang pengacara. Kau tahu hukum? Kau tidak seharusnya melindungiku. Aku beralih ke hukum pidana. Aku akan menangani kasusmu, aku akan membelamu. Maya, kan, kau bilang akan menyerahkan diri. Tapi, namaku Mila. Ardi? Jika aku bukan Mila, jika aku benar-benar Maya, gadis biasa, tanpa kebakaran itu, tanpa balas dendam, tanpa daftar itu, apakah kamu masih mencintaiku?
Lalu, nasi goreng spesial andalanmu itu, apakah itu sesuatu yang dibuat Mila atau yang dibuat Maya? Mila. Hal terpenting untuk nasi goreng adalah kontrol api. Enak? Sangat enak. Direktur Sinta yang mengajariku. Maka, orang yang kucintai selamanya adalah Mila. Waktunya pergi. Nama? Mila, Nama sebelumnya? Maya menghabiskan 5 tahun Menggunakan identitas orang lain, apa tujuannya? untuk bertahan hidup dan melakukan apa yang saya inginkan, Seperti apa? untuk mencari tahu kebenaran tentang panti asuhan Bukit Merah kebakaran 15 tahun lalu, dan membuat mereka yang pantas membayar. Orang-orang dalam daftarmu? Johnny, Maria, David? Total 12 orang? Bagaimana cara kau membuat mereka merasakan akibat perbuatannya sendiri? Aku mencari tahu kelemahan masing-masing, yang serakah, aku memikat mereka dengan uang, yang nafsu, aku memasang perangkap madu, yang pengecut, aku menciptakan kepanikan, dan membuat mereka saling menyerang, hal-hal yang mereka lakukan sendiri, mereka tahu di dalam hati, aku hanya memberi sedikit dorongan. Apa kau tidak berpikir ini kejahatan? Aku tahu, itu sebabnya aku di sini. Apa kau menyesal? Aku tidak menyesal menemukan kebenaran, tapi aku menyesal melakukannya dengan cara ini. Sinta tidak akan melakukan ini. Dia mengajariku untuk menjadi baik, tapi aku tidak mendengarkan. Robert Wijaya, kapan pertama kali Anda tahu bahwa kebakaran Bukit Merah adalah pembakaran? Sehari setelah kejadian, saya pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Sebelum itu, semua orang mengira itu kecelakaan. Tapi saat saya tiba di lokasi, saya bisa mencium bau sesuatu. Bau apa? Bahan pemercepat api. Bensin. Meski sudah terbakar begitu lama, sebagian meresap ke celah-celah dinding, baunya tidak hilang. Lalu kenapa Anda tetap menulis dalam laporan penutupan kasus bahwa itu adalah kecelakaan? Karena Rian Surya mengancam saya. Dia bilang, jika saya tidak menandatangani, dia akan membuat istri saya dan anak saya mengalami kecelakaan. Kamu punya bukti? Tidak. Dia sendiri yang bilang. Tidak ada rekaman, dan tidak ada orang lain di sana, tapi dia memberiku beberapa foto. Foto istri saya berbelanja di SD Cendana pada tanggal 13 Oktober 2008. Dan foto anak saya pergi ke sekolah. Foto-foto ini, Saya menyimpannya selama 15 tahun. Ada di rumah anak saya, di dalam buku hukum pidana di rak buku, tersembunyi di dalamnya. Ambil saja. Kenapa kamu menyimpan foto-foto itu? Untuk mengingatkan diriku apa yang aku lakukan, dan mengapa aku melakukannya. Kamu menyesalinya? Setiap hari, setiap malam. Saya tidak pernah tidur nyenyak selama 15 tahun. Tapi saya tidak pernah berani mengatakan sepatah kata pun. Saya takut dia benar-benar melakukannya. Kantor pos baru saja mengonfirmasinya. Bukti yang dijadwalkan Robert Wijaya untuk dikirim sudah diterima. Semuanya utuh. Termasuk catatan investigasi di tempat saat itu, foto-foto, dan sebuah catatan rinci tulisan tangan. Selain itu, perekam suara Mila dan video Sinta yang direkam saat itu. Di dalamnya, ada Rian Surya berbicara dengan komplotannya. Jelas menyebutkan melakukannya malam ini, dan info penting tentang membakar semuanya. Rantai informasinya lengkap. Bisakah kita menghukum Rian Surya? Komisi Etik Negara sedang menanganinya. Rian Surya dihentikan di bandara sore ini. Paspornya disita. Larangan bepergian. 15 tahun. Akhirnya. Martha Wijaya, suami Anda, Robert Wijaya, diduga melakukan kelalaian tugas dan melindungi penjahat. Konsekuensinya, Anda tahu mereka. Saya tahu. Tapi pada akhirnya, dia melakukan hal yang benar. Dia maju. Dia menyerahkan bukti. Tanpa dia, Rian Surya pasti masih berjaya hari ini.
Dia salah sepanjang hidupnya. Tapi kali ini, dia tidak mundur. Terdakwa, Robert Wijaya, melakukan kelalaian tugas dan melindungi penjahat, dan dengan hukuman gabungan untuk beberapa pelanggaran, dengan mempertimbangkan jasa berjasa signifikannya, dan bahwa ia menyerahkan diri secara sukarela, ia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Delapan tahun, ya? Terdakwa, Mila, melakukan pencurian identitas dan menghalangi keadilan, tetapi karena ia menyerahkan diri secara sukarela dan sebelum dituntut menunjukkan jasa berjasa signifikan, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Dan mereka semua akan keluar. 3 tahun? Kau akan menungguku? Terdakwa, Rian Surya, melakukan pembakaran, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembunuhan berencana, dan dengan hukuman gabungan untuk beberapa pelanggaran, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dicabut hak politik seumur hidup. Tapi bagaimana penjahat besar ini? Setelah semua kejahatan yang ia lakukan, hanya mendapat seumur hidup dan bukan mati? Dia sudah tua. Baginya, penjara seumur hidup. Lebih buruk dari kematian. 15 tahun, 17 anak, dan 3 guru. Ia membakar begitu banyak nyawa dalam kebakaran itu, tapi dia masih hidup. Hidup di penjara. Setiap hari menatap 4 dinding, dan setiap hari, saat dia menutup mata, yang ia lihat hanyalah api itu. Bunga sedap malam. Ibuku menyuruhku membawanya. Ibuku punya toko bunga. Bunga sedap malam sedang mekar. Mila, insiden Bukit Merah sudah terungkap. Beritanya ada di mana-mana. Kebenaran 15 tahun lalu. Akhirnya bisa dilihat semua orang. Sekarang, banyak orang pergi ke Bukit Merah, membawa bunga sendiri, dan lilin. Beberapa duduk di depan reruntuhan dan menangis. Beberapa orang hanya tinggal di sana. Sepanjang hari, pemerintah juga telah merespons dan akan membangun monumen peringatan di Bukit Merah. Mereka akan mengukir nama ke-17 anak dan juga Sinta dan guru itu. Mila, mereka tidak dilupakan. Semua yang kau lakukan tidak sia-sia. Terima kasih sudah memberitahuku ini, Ardi. Bukan aku. Dunia yang memberitahumu. Kau tidak salah. Kau tidak pernah salah, sejak awal. Tidak. Aku melakukannya dengan cara yang salah. Tapi kau terus berjalan, iya kan? Kau bertahan selama 15 tahun. Mila, merehabilitasi dengan benar. 3 tahun. Akan terasa cepat. Ardi, terima kasih untuk iga yang kamu berikan dulu. Kamu tahu, itu yang paling membuat aku merasa seperti di rumah. Aku membuat gelang ini sendiri. Aku ikuti tutorial online lama banget. Jari-jariku tertusuk sampai luka. Jangan pernah melepasnya. Kalau kamu lepas, kekuatannya hilang. Kamu tahu? Ini sinyal yang sangat berbahaya. Apa? Bahwa kamu benar-benar jatuh cinta pada anak musuhmu. Dia tidak bilang akan menungguku. Aku juga tidak bilang akan menunggu. Tapi kita sama-sama tahu, beberapa jawaban tidak perlu diucapkan. "20 patung perunggu menghadap ke timur.